Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah pada hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menjalankan aktivitas kita, tentu dalam rangka mengoptimalkan nikmat kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita perlu mensyukuri. Karena barang siapa yang bersyukur maka akan ditambahkan. La in syakartum la azidannakum. Nah, salah satu mensyukurinya adalah kita mengoptimalkan dari rezeki yang sudah kita terima ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mendalami lagi pertemuan-pertemuan kita, yang mana ini adalah program dalam rangka pembentukan Dai-Planner. Nah, bagaimana di sini bisa lahir para dai, para pemimpin masyarakat, ya, terutama angkatan muda yang bisa memberikan inspirasi, ya, pencerahan, kemudian bisa membangun pemberdayaan dan bisa memberikan perubahan yang lebih baik. Nah, maka banyak sekali hal yang kita kaji ya selama ini, baik dari aspek Quran dan sains, kemudian kita juga akan menggali masalah-masalah sosial, kemudian kita akan menggali juga masalah ekonomi, pemberdayaan dan sebagainya, sehingga kita bisa merumuskan, ya, menginformasikan, menyampaikan, memberikan pencerahan dan memberikan inspirasi kepada lingkungan masyarakat di sekitar kita, ya, apa yang harus kita kembangkan begitu. Ya, itu saya selalu ingin mengingatkan kajian-kajian kita dari awal sampai terakhir nanti begitu ya. Karena ini adalah bentuk kajian yang sistematis dan berkesinambungan, ya, setiap materinya itu sampai pada nanti materi di akhir ya. Jadi bukan materi parsial yang untuk diketahui A dan B saja, nah, tapi untuk berkesinambungan dan untuk diimplementasikan yang penting. Nah, pada hari ini kita akan dalami tentang ini zakat, entrepreneur dan kesejahteraan, gitu ya. Kalau sebelumnya tuh kita sudah bahas apa aja ya? Kemarin terakhir? Ya, fikih zakat. Nah, berarti sudah mengenal zakat ya. Zakat apa? Mensucikan. Terus apa lagi? Mengembangkan. Ya. Jadi zakat itu punya makna mensucikan, mengembangkan, menenteramkan. Mensucikan apa yang disucikan? Apa? Harta. Jadi kalau kita mau zakat ke laundry gitu ya, bawa uangnya atau gimana? Ditampi ya, haus, macet tadi luar biasa tuh, jam kejar-kejaran. Gimana mensucikan apa? Harta. Jadi si hartanya dibawa ke Basnas, nanti di Basnas sudah bersih dikembalikan lagi, atau gimana? Atau ada Basnas yang swalaya anda ya sekarang mah ya, cuciannya disimpan, dikeringin sendiri, bawa lagi, gitu bukan ya? Gimana tuh? Mensucikan harta teh? Mensucikan harta itu berarti kita sedang mensucikan bahwa di dalam setiap harta kita itu ada pada dasarnya adalah ada sebagiannya milik orang lain. Nah, itu yang Allah sampaikan alaihim
katanya. Cing. Coba cari ayatnya sebagian harta kita tuh harta orang lain. Wa fi amwalihim hak wa fi amwalihim hakul lisail mahrum. Artinya itu ya Quran bahwa tak ada hak yang meminta yang tidak meminta itu ya. Artinya kita ini setiap manusia itu sudah diberikan Allah ya. Dengan rezeki itu maka kita bisa bersedekah, baik sedekah dengan harta maupun dengan karya. Nah dari sedekah itulah maka rezeki kita itu akan senantiasa bertambah. Ya karena itu yang disampaikan Allah dalam surat Al-Hadid ayat 18. Siapa bersedekah perempuan pinjamkan pinjaman yang baik kepada Allah, maka niscaya akan dilipat gandakan. Nah jadi setiap manusia itu yang hadir di muka bumi itu pasti tidak akan lepas rezekinya. Yang setruk aja rezekinya ada nggak? Ada ya, karena pasti ada yang ngurus sampai rezekinya masuk ke dalam dirinya. Jadi Allah itu pasti menjamin rezekinya ya, karena itu sudah menjadi kekuasaan Allah ya, maha suci Allahnya itu adalah Allah menciptakan makhluknya dengan rezekinya. Bahkan kata Allah apa katanya? Setiap makhluk bahkan yang melata pun itu semuanya sudah disiapkan rezekinya ya, sudah dijamin rezekinya. Nah, ketika seseorang sudah mendapatkan rezekinya, kemudian dia menggunakan rezekinya dengan di jalan yang dikehendaki oleh Allah, itulah yang disebut bersyukur. Gitu. Jadi ketika kalian dikasihkan uang modal usaha untuk jualan seblak, maka ketika kalian gunakan uang itu untuk jualan seblak, nah kalian itu sedang bersyukur begitu. Tapi kalau kalian diberikan modal usaha untuk seblak, tapi ternyata kalahkah dipakai nraktir teman-teman gitu, jajan ke mie kocok, nah maka itu yang disebut mengingkari dari nikmatnya, gitu ya, dari rezeki yang dititipkan. Nah itulah la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah maka penting sekali kita mensyukuri nikmat Allah itu, yaitu dengan cara menggunakan sesuai dengan kehendak pemberinya ya. Nah maka ketika kita sudah diberikan nikmat rezeki sehingga kita masih bisa bergerak, apakah rezeki yang kita terima itu dalam bentuk harta ataupun makanan ataupun nasihat ataupun bimbingan dan lain-lainnya, sehingga kita bisa berpikir dan bisa bergerak, berkarya, maka itu adalah kita sedang menikmati rezeki yang luar biasa. Nah, ketika kita pada akhirnya punya inspirasi gitu ya dalam diri kita, kemudian kita punya ide gagasan untuk memberikan gerakan yang lebih baik, nah kemudian kita melakukan apa yang kita miliki tadi untuk kemanfaatan diri kita dan orang lain. Nah, di sanalah kita sedang melaksanakan syukur itu. Kita sedang bersyukur di sana. Nah, tentu di sana Allah akan terus menambahkan rezekinya kepada kita. Sama seperti tadi ketika kalian diberikan modal usaha untuk apa? Modal bikin jualan seblak. Nah, pas kalian jualan seblak terus bagus, rapih, rajin, kemudian jualannya bagus, itu kan pasti ditawarin nambah lagi. Ya, sama kayak seperti kalian ke bank tuh ya, pinjam uang buat modal usaha, terus lancar tuh pengembaliannya teh, sama bank tuh pasti dikejar terus itu teh. Ya ditawarin lagi terus, ya kan? Nah, itulah la in syakartum lazidannakum. Maka Allah pun begitu. Ketika apapun yang sudah kita peroleh, maka harus kita optimalkan untuk orang lain. Itulah zakat gitu.
Jadi zakat itu adalah salah satu sarana untuk kita bersyukur kepada Allah. Ya, maka dengan zakat tadi kita pada prinsipnya adalah sedang mensucikan baik jiwa kita, diri maupun harta, gitu ya. Mensucikan harta itu tadi karena Allah sudah memberikan amanah bahwa rezeki yang kalian terima itu sebetulnya mah ada sebagian milik orang lain. Apakah dia itu meminta ataupun tidak? Nah, lisail wal mahrum itu artinya. Ya, baik dia meminta atau tidak. Jadi sebenarnya mah apa yang kita miliki itu adalah hak orang lain. Maka harus kita serahkan kepada orang lain. Nah, itulah kita sedang membersihkan harta itu. Zakat itu membersihkan harta kita. Begitupun zakat juga punya makna sebagai apa kemarin sudah dibahas, menumbuhkan, ya, mengembangkan. Yaitu tadi Al-Hadid ayat 18. Jadi Allah sudah menyampaikan siapa yang mensedekahkan hartanya kepada orang lain, maka niscaya akan dilipat gandakan. Maka hartanya itu akan berkembang. Nah, kata Nabi, siapa orang yang bersedekah itu ibarat dia punya 2 ekor kuda sepasang, kemudian kuda itu berkembang biak sampai menutup bukit. Berarti kan tahi enggak? Kata Allah, orang yang bersedekah itu seperti sedang menanam 1 biji, kemudian 1 biji tumbuh 7 tangkai, setiap tangkainya ada 100 buah, sampai menggambarkan 700 kali lipat begitu ya. Nah, saking banyaknya begitu. Nah, itulah zakat itu. Jadi zakat itu adalah bisa menumbuh kembangkan. Ketika memang zakat itu artinya harta kita itu dioptimalkan, digunakan, dimanfaatkan. Kalau kalian punya uang, disimpan di kotak box, ditabung maksudnya, disimpan di bawah tempat tidur, uangnya bermanfaat nggak? Sama sekali tidak. Bagi siapapun kan itu. Mau ditumpuk terus sebanyak-banyaknya uang di situ, itu nggak ada manfaatnya. Ya. Tapi ketika uang itu kalian sedekahkan dengan cara mudorobah, misalkan dengan tetangga, dengan teman, sok atulah kamu kembangin usaha, ini uangnya dari saya, nanti hasilnya bagi 2, bertambah nggak sih uang? Nah itu. Ya, jadi itulah zakat itu. Jadi ternyata zakat itu tadi mensucikan, membersihkan harta dan menumbuh kembangkan. Bagaimana zakat itu bisa mengembangkan sehingga sebetulnya zakat ini juga ada dimensi ekonomi, maka ya artinya. Ya, sehingga kalau zakat membersihkan harta berarti gimana? Jiwa, yaitu dia membersihkan dari sikap kikir, ya, rakus dan sebagainya. Nah, makanya kalau misalkan negeri kita masih banyak koruptor ya, karena memang zakat kita juga masih kecil. Potensi zakatnya itu 317 triliun, tapi belum nyampe 50 triliun, masih di bawah 50 triliun olahan zakat teh. Nah, artinya dari potensi 317 triliun potensi zakat di Indonesia ini berarti kan belum optimal zakatnya ya. Betul tidak? Betul? Betul. Sehingga pengajian ya banyak jadi nanti. Ya. Nah, makanya banyak korupsi. Setuju nggak ya? Setuju nggak? Hah? Coba sampaikan apa setujunya, jangan karena ya setuju aja ya. Betul nggak? Kenapa setuju? Betul nggak banyak koruptor karena tidak zakat, karena zakatnya belum optimal di kita? Angkat tangan. Nama saya. Setuju nggak? Setuju nggak? Jadi nggak berani bersuara ya, takut ditunjuk ya.
Saya sebut nama aja kalau gitu. Ya, itu dari penjelasan tadi karena kan, ya, bahwa zakatnya harusnya mensucikan jiwa dari sifat kikir, rakus dan sebagainya. Kemudian zakat juga apa tadi? Menumbuh kembangkan. Jadi bertambah sebetulnya rezekinya. Apa? Kikir hilang, harta bertambah. Ya. Jadi kan justru nggak akan jadi masalah harusnya. Nah, ketika justru banyaknya negara kita korupsi, jadi apakah betul ini bagian karena tidak optimalnya zakat? Dengan tadi ada data, ternyata potensi zakat kita itu 317 triliun, tapi belum terhimpun sampai 50 triliun. Ya, jadi masih di bawah 50 triliun. Gimana coba kira-kira? Jadi setuju nggak kalau tadi kayaknya betul juga ya bahwa korupsi banyak karena zakatnya belum optimal. Betul nggak? Nah, saya takutnya kalian kayak di pengajian mencek ustadzna, ya, ya. Setuju, setuju. Nah, kalau di sini mah enggak, harus diskusi. Setuju nggak? Ada yang enggak? Nah, tapi kan Pak, kalau misalnya masalah koruptor ya, kan koruptor juga banyak gitu yang berzakat gitu. Bukan berzakat sih, lebih kayak bersedekah gitu ya. Banyak memberi kepada orang-orang yang kurang mampu, terutama kaum kelas bawah. Nah, menurut saya sendiri mah bukan karena gak optimal dalam berzakatnya Pak, tapi dari niatan berzakat tersebut. Kayak misalnya itu kan money laundry gitu, ataupun kayak misalnya tuh buat menutup-nutupi gitu Pak. Itu masalah harta ataupun kepemilikan materi yang si koruptor punya, tapi masalah kayak perasaan, bukan perasaan, kayak intuisi dalam hati yang berzakatnya. Nah, berarti pertanyaannya, apakah money laundry itu zakat? Karena zakat tadi mensucikan. Jadi money laundry adalah zakat. Bukan. Nah, gimana coba? Setuju nggak bahwa koruptor juga berzakat? Nah, karena dia suka money laundry. Hah? Betul nggak? Ya. Mungkin kalau misalkan tadi yang sebelumnya, kalau juga kan suka berzakat, mungkin bukan artian berzakat kalau seperti itu, tapi memang ada anggarannya dari pemerintahan yang memang misalkan kepala daerah itu kan sudah diberi dari sana dan memang harus disampaikan gitu ke warganya. Terus juga terkait money laundry, tentu itu bukan zakat ya, karena memang itu untuk pribadi ataupun satu organisasi yang mengelola satu tempat yang tempat itu misalkan kayak ada restoran yang sepi terus, tapi kenapa ada terus padahal kan harus ada bayar sewa dan lain-lain. Itu bisa jadi money laundry juga yang memang tetap diadakan supaya jadi ada satu organisasi atau satu himpunan yang memberikan donasi berupa harta gitu ya, dan si tempat itulah yang ditempatkan gitu. Terkadang padahal harta yang sebenarnya mah nggak tahu kemana, cuma tempat itu dibilang si donasi ini dijadikan tempat ini gitu, jadi yayasan ini, padahal bisa jadi hanya sedikit yang dimasukkan ke situ, sisanya diambil sendiri gitu. Jadi money laundry itu bukan zakat, gitu ya. Jadi koruptor yang money laundry bukan zakat, meskipun yang dikasihkan ke orang-orang yang sangat tidak mampu gitu ya. Karena bisa money laundry juga bisa begitu, kasihkan ke panti asuhan, gitu ya, atau ke mana gitu. Ada lagi? Yang lain? Dengan tadi, berarti saya kasih pertanyaan lagi.
sama dengan saya bertanya begini, kenapa ya orang yang tidak beriman, bahkan orang bahkan tidak Islam, atau bahkan dia tidak bertuhan sekalipun, dia tidak berzakat berarti kan? Karena tidak bertuhan. Kan zakat itu untuk manusia yang muslim, yang apa ya? Bukan buat orang Islam. Karena orang yang berzakat maka dia jadi muslim gitu. Nah, tapi tadi beda zakat kan? Money laundry sama tuh ngasih juga tapi kan bukan zakat. Nah, terus ada juga orang dia tidak percaya kepada Allah, berarti tidak akan percaya pada zakat karena tidak akan percaya Quran. Tapi sukses hidupnya, hartanya terus bertambah. Ada nggak yang begitu? Nah, jadi gimana tuh pertanyaan selanjutnya? Gimana jadinya? Ini sebelah sini masih ada. Geser ke sini, geser. So geser aja ke sini. Ini tuh sudah disetting buat 80 orang, enggak? Ini udah digeser ya. Gimana? Ayo, kita diskusi ya. Kalau ceramah mah di ini nanti di masjid, di YouTube. Gimana kira-kira? Tadi dia tidak percaya Tuhan, jadi pasti tidak mungkin tidak percaya Tuhannya Allah lah ya. Jadi tidak mungkin percaya Al-Quran. Maka ya tidak mungkin dia berzakat. Nah tapi sukses tuh hidupnya. Gimana? Hartanya terus bertambah, tidak berzakat juga. Ya gimana? Berarti Quran tidak sesuai dong, bahwa tidak harus bersedekah, rezeki bertambah itu. Enggak juga Pak. Enggak juga. Kenapa? Izin Pak. Ya. Karena kan aku lapis dari berdatang dari maksudnya Pak. Ya. Nah berbicara mengenai hal itu kan, jadi ada antitesis siapa ya yang mengatakan bahwa ini ada dalih teologis yang kemudian tidak terpakai atau tidak akan digunakan karena kitanya juga tidak percaya dengan adanya Tuhan yang seperti itu. Nah cuman kalau pendapat dari saya Pak, sebelum saya ngebahas ke dalam ranah-ranah yang lain, kan kalau misalkan bicara tentang sumber ilmu pengetahuan kan ada 3 ya di dalam filsafat ilmu gitu. Ada sains, kemudian mistik, filsafat, dan juga teologis atau wahyu lah seperti itu. Nah dari ketiga hal ini yang kemudian bisa dijadikan sebuah alasan adalah filsafat, yaitu filsafat ada di teori filsafat itu bicara tentang hukum kausalitas juga timbal balik. Kalau timbal balik kan ketika kita melakukan seperti A berarti akan balasan juga A juga gitu. Kalau kita melakukan B, balasan juga akan B. Tapi ada yang satu lagi tentang hukum kausalitas atau sebab akibat gitu. Oke lah, kalau kita berbicara tentang agama, pada akhirnya dengan adanya ya zakat maka akan terciptanya keadaan ekonomi, juga kekayaan pun melimpah karena keberkahan. Tapi untuk kemudian memotong dari toh kita juga nggak zakat tapi rezekinya tetap bertambah, ya ini kan nggak bisa pakai agama ya udah pakainya filsafat gitu. Ya udah gitu, sebabnya ente kerja banyak keluar tenaga, maka apa ya disebutnya, maka akan bertambah juga rezekinya gitu. Tapi ketika ada dalih atau statement yang mengatakan berarti zakat ini nggak masuk dong ke dalam ini, enggak, karena ini beda kontekstual Pak, bukan beda kontekstual. Jadi ketika ini mempertahankan argumentasi rasionya dan agama mengatur dengan teologisnya, maka akan ada sulit masuknya gitu. Maka dalih yang kemudian bisa untuk memotongkan adalah ya dia kaya walaupun tidak zakat, karena itu ada sebab akibat gitu. Dianya bekerja maka akibatnya pun uangnya banyak. Mungkin kalau dari aku seperti itu. Ya, betul begitu. Tapi ini bukan pemisahan antara sains, filsafat, dan teologis. Justru itulah yang membuktikan Quran itu. Kenapa ada pemisahan sains, filsafat, dan teologis? Karena sebagian belum baca Quran dan tidak mewakili Quran.
tapi memang Allah sudah memberikan bahan baku ketika seseorang itu bisa melakukan sains dan filsafat. Gitu. Nah, orang yang Nabi Muhammad, apakah seorang saintis? Iya. Hah? Terbukti dari apa ya? Saintis bukan? Bukan. Dia orang yang dimentori oleh Jibril. Sehingga justru disuruh melakukan sains. Dengan perintah apa? Iqra. Gitu. Jadi Nabi Muhammad itu orang yang punya kepekaan sosial. Dia seorang filsuf. Nah, kemudian oleh Jibril dimentori sains gitu. Nah, dari situ awalnya bingung juga kan Nabi Muhammad teh. Apa yang harus dibaca teh? Itu adalah perintah riset. Kan gitu, Iqra itu. Kan ada jurnal-jurnal belum pada saat itu? Belum, Pak. Nah, tidak ada jurnal saat itu ya. Nah, jadi di sanalah perintah riset itu. Nah, maka lahirlah sains itu pada Nabi Muhammad itu. Ya, dengan sebelumnya dia senantiasa melakukan filsafat dengan memahami karakteristik lingkungan kenapa ini, akhirnya dia sampainya berkhalwat di Gua Hiro. Ya kan? Nah, dari Gua Hiro ada filsafat itulah dapat Jibril datang. Nah, ini bedanya. Itu Nabi Muhammad dengan para filsuf Stoikus filsafat siapa aja? Aristoteles, Socrates dan sebagainya. Mereka tidak didatangi oleh Jibril. Kalau Nabi Muhammad seorang filsuf tapi didatangi Jibril. Nah, sehingga Quran inilah yang membantu orang melakukan filsafat dan saintis dengan benar atau dengan cepat. Gitu. Nah, jadi betul yang disampaikan tadi gitu ya. Hanya saya ingin mengkoreksi posisi Quran teologis bukan sejajar dengan itu. Tapi justru Quran itulah yang mencahayai. Maka saya menyebutnya Quran ini sumber pengetahuan, sumber ilmunya. Tapi sains dan filsafat ada alatnya untuk mendalami sumber pengetahuan ini. Inilah tadi kenapa orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu bisa meningkatkan rezekinya terus-terusan. Karena Quran sudah memberikan petunjuknya. Itu siapa yang bersedekah dia akan dilipat gandakan. Dan di situ tidak disebutkan yang bersedekahnya agama A, agama B, suku A, suku B, KTP A, KTP B. Karena Quran mah adalah guidebooks dari kreator. Quran itu adalah petunjuk buku penggunaan dari pencipta. Nah, pencipta itu tahu, ya kan? Kalau kalian klik tombol enter, maka nanti hasilnya adalah A gitu. Kalau di buku panduan ditulis tombol volume, kalau dipijit simbol negatif, maka volumenya akan mengecil, ya kan? Nah, itu tuh panduannya. Karena yang menciptakan siapa? Buku itu. Buku tadi kalau ada panduan handphone gitu, di situ ada tulisan kalau volume, tombol volume itu ada simbol positif dan negatif. Kalau yang negatifnya dipijit, maka suaranya akan mengecil. Itu yang bikin panduan itu siapa? Pabrik handphonenya. Tidak mungkin pemain sepak bola. Betul? Nah, Quran itu posisinya. Nah, Quran itu memberikan panduan kepada manusia sebagai manusia pengguna jasad yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, Tuhan itu memberikan panduan itu. Barang siapa yang bersedekah, maka dia akan dilipat gandakan. Nah, paham ya? Nah, turunlah itu harusnya ke sains, maka turun ke Iqra gitu. Di Iqra dijawab oleh orang ahli fisika. Ternyata manusia ini adalah makhluk energi katanya.
Ketika kita mengeluarkan energi positif, maka dia akan menarik lagi energi yang positif. Ini sainsnya tuh. Nah, apakah ini karena petunjuk Quran tadi atau tidak sama sekali? Kenapa? Karena memang Quran juga sudah memberitahu laqad khalaqnal insana fi. Nah, penciptaan kesempurnaan itu adalah bahan baku yang berbeda itu. Ketika manusia punya punya akal baik pikiran maupun perasaan. Dan akal, pikiran dan perasaan ternyata itu adalah alat yang bisa memancarkan energi tadi. Bisa memancarkan energi dan menarik energi itu. Dan itu ternyata ditemukan oleh saintis gitu, fisika. Ternyata di fisika ada fisika kuantum. Fisika kuantum itu adalah fisika yang tidak material, fisika yang tidak nampak. Itulah fisika kuantum. Di antaranya apa? Ya ini katanya sampai proton, elektron, neutron, bahkan sampai di bawah itu katanya ada lagi yang lebih kecil gitu ya, saya lupa namanya. Sehingga apa? Di dalam inti atom itu ada apa? Nukleus. Ya, nukleusnya kan Inti atom, proton dan neutron. Nah di bawah itu teh ada lagi katanya apa? Nah itu sampai yang tidak nampak ya. Proton, neutron aja kan nggak kelihatan. Tapi suara saya kedengeran nggak? Nyampe nggak? Ke perasaan nggak? Ya, sampai saya dengerin Quran senang jadi sedih gitu ya, tenang gitu. Nah itu dari suara itu nyampe ke perasaan. Waalaikumsalam. Jadi kata Einstein katanya seluruh alam semesta ini kan energi ya. Nah energi itu kan tadi ya sampai proton, neutron. Geser aja, boleh? Ini geser ke sini. Ini siapa tadi? Geser. Nah, terus geser ke sini. So geser lagi aja. Ini berapa orang? Ini geser aja ke sini nggak apa? Stop, geser lagi. Masuk lagi ke sini. Nah. Sudah? Oke ya, lanjut ya. Sampai mana tadi ya? Sampai Dunia. semesta. Kata siapa tadi? Kata Einstein bahwa seluruh alam semesta ini adalah energi gitu ya. Kan dari apa cenah? Big Bang katanya ya. Dari ledakan. Kemudian terciptalah berbagai alam sekarang ini gitu ya. Itu penelusuran fisika ya. Kata Einstein juga ini bukan apa katanya? Ini teh bukan apa ya, saya lupa. Ini teh ya fisika katanya gitu. Jadi ini teh bukan apa ya? Bukan enggak. Einstein kan nggak tahu kenal Tuhan apa enggak ya? Enggak ya. Pokoknya ini bukan apa ya? Bukan apa, saya lupa ya. Bahwa ini adalah fisika. Artinya sesuatu yang bisa dibuktikan. Gitu. Sains itu kan riset ya. Dari riset kemudian diuji dan dibuktikan. Itu sains. Nah, Einstein menyimpulkan, sampai Tesla juga menyebutkan apa? Kalau kalian ingin memahami seluruh alam semesta ini, maka berpikirlah dengan getaran dan frekuensi. Gitu. Jadi ternyata di fisika itu menjelaskan tubuh kita adalah energi, semuanya adalah energi. Dan tadi energi sampai tidak terlihat. Kalian bisa lihat jenisnya udara yang ada di sini? Artinya ini ada energi juga di sini. Yang artinya menyebutkan apa? Ternyata setiap manusia itu terhubung begitu.
Paham nggak maksudnya? Ini kita tuh terhubung antar sel karena energi-energi itu yang membentuk seperti ini ya. Nah, tapi ternyata kita juga dengan semua ini adalah terhubung juga cenah gitu. Karena tadi ada energi yang tak nampak itu. Yang kuantum itu gitu. Dan ternyata dalam kajiannya apa katanya? Siapa yang memberikan energi positif, maka dia akan menarik lagi energi positif. Terbukti ya ketika kita ketemu teman senyum, maka teman kita senyum. Nah, senyum itu masuk nggak ke perasaan? Ya kan? Berarti kena energinya. Begitupun kalau datang langsung baut cemberut. Kena nggak? Terus kita apa responnya? Cemberut juga. Nah, ya ternyata fisika membuktikan itu. Bahwa kita terhubung satu dengan yang lain. Nah, di dalam teori itu, ternyata manusia itu bisa mematerikan semua apa yang difikirkannya. Nah, inilah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu. Ini yang membedakan dengan binatang itu. Manusia bisa menciptakan apa yang difikirkannya. Yaitu dengan cara apa? Yaitu mematerikan materi tadi, energi tadi. Jadi yang saya pahami itu gini, kesimpulan saya, energi ini anggapnya siga pasir gitu di pinggir pantai, butiran pasir. Kita ingin bentuk apa nih, pasir, istana pasir gitu ya, bikin gitu. Nah bisa kan? Kita mau bikin boneka gitu ya, jadi boneka gitu kan? Nah itulah ternyata konsep pikiran kita itu, fisika itu. Ini panjang kalau dibahas ya, tapi nanti kalian searching lagi. Nah artinya apa yang kita pikirkan itu bisa dimaterikan. Dengan cara itu, ada tahapannya juga itu teh, gitu. Jadi tidak serta merta. Caranya apa? Kita pikirkan sedetail-detailnya dengan afirmasi. Bahkan seolah-olah apa? Itu teh sudah terwujud, sudah ada, dan itu teh harus dikoherensikan dengan perasaan. Nah ini akal, makanya akal manusia itu ada dua, akal pikiran dan perasaan ini. Nah di teori ini ya, ini tidak bahas Quran ya. Ini yang fisika kuantum tadi, artinya riset ini. Nah, dari riset. Kemudian kalau dia sudah pikirkan, kemudian dia koherensikan dengan perasaan, truk gitu ya, itu akan tercipta kekuatan energi tadi, maka itu bisa memancarkan energinya keluar. Nah, kemudian energi yang terpancar itu akan terpancar di alam semesta, maka dia akan menarik yang sama itu gitu. Dia akan menghubungkan, menggabungkan, dan akhirnya akan membentuk materi itu. Makanya law of attraction itu, kalau kalian ingin sesuatu katanya di print simpen di foto gitu ya. Tiap hari liatin, kalau mau tidur disebutkan. Gitu kan? Nah, tapi ternyata ada syaratnya itu pun. Kok nggak bisa cenah semua? Ternyata ada syaratnya. Syaratnya itu bisa frekuensi itu dipancarkan, energi itu dipancarkan dengan frekuensi tertentu sehingga akan ketemu nanti dengan frekuensi yang sama, maka akan membentuk tuh materi. Nah, ada syaratnya ternyata. Syaratnya adalah energinya harus ada. Jadi dalam diri kita tuh ada jumlah energi ternyata. Kalau jumlah energinya cukup, maka bisa dipancarkan. Kalau tidak ada energinya, ya apa yang mau dipancarkan? Sama seperti kita senang ngambil uang di ATM. Udah pinnya ada, nomor pinnya udah benar, tapi uangnya nggak keluar. Kenapa? Karena nggak ada uangnya di ATM itu. Begitu. Nah ternyata manusia itu juga ada jumlah energinya. Begitu. Ada jumlah energi di mana ada batas netral di angka 250. Nah, kalau di bawah 250, maka itu energinya negatif. Ketika energinya negatif, maka dia akan menguras energinya. Gitu. Akan mengurangi energinya terus, akan energinya semakin hilang. Tapi kalau di atas 250, maka energinya akan terus bertambah dan semakin kuat.
kita uji. Kita bayangkan dengan pikiran dan perasaan. Kalian hari ini sedang sakit demam, flu, berat. Terus udah gitu kalian punya kosan, belum bayar kosan. Ditagih sama ibu kosna, harus bayar hari ini. Kalian sedang demam, kalian uangnya habis, bayar kosan 800.000, kalian punya uang 50.000. Kira-kira gimana rasanya? Hah? Hah? Lemes. Udah gitu ditelepon sama ketua senat. Hari ini kita kerja bakti ya di kampus. Gimana rasanya? Kesel. Udah mah lemes tadi jadi kesel. Ya. Tiba-tiba di kampus telepon. Kamu diberi ternyata kamu dapat beasiswa dari Basnas. Dapat uang 25 juta. Tapi harus hari ini berangkat. Bisa nggak berangkat? Beda nggak rasanya? Itu teh baru ngehayal. Ya. Kalau kejadian benar, yang lemesnya lemes beneran nggak? Nah, itu baru ngehayal ya. Kalian sudah bisa merasakan. Nah, apalagi kalau pas beneran kejadiannya. Ya. Ternyata di angka 250 ke bawah itu adalah sifat suasana hati marah, benci, sedih, malu, mempersalahkan diri. Nah, cerita tadi sebelum dapat beasiswa ada di situ nggak suasananya? Tidak. Sedih, ya kan? Nah, di 250 ke atas itu kondisi ketika kita senang, terus menyayangi orang, ya, terus bersyukur. Yang paling tinggi itu adalah bersyukur energinya. Tadi ketika dapat berita, dapat beasiswa, itu ada di posisi suasana apa? 250 ke atas. Apa? Senang. Beda nggak? Itulah ketika ternyata situasi kita ini, kalau di bawah 250, kalau sedih itu ternyata energi kita turun. Dan itu yang menarik, menguras energi itu. Nah, maka semakin sering orang sedih, semakin orang menyalahkan diri, putus asa, itu energinya terus semakin berkurang. Bahkan dia bisa sampai bunuh diri. Benar ya? Dan itu Quran lagi udah ngasih tahu lagi. Maka janganlah la tahzan. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Itu ya. Sejalan nggak tuh Quran dengan sains? Nah, kan ya sampai jadi sains itu membuktikan Quran. Karena Quran itu mah petunjuk. Ya, kalau sains itu hasil riset dulu. Nah, itu sampai situ. Nah, terus bagaimana cara kita? Ini masih teori tadi yang fisika kuantum. Supaya saldo energi kita terisi katanya. Nah, supaya isian gitu ya energinya dalam tubuh kita. Tidak perlu kadukun di kitu teh geuningan. Di jampe gitu ya, diisi cenah. Gitu, kepalanya di ini gitu ya. Terus disembur gitu ya. Ternyata bukan begitu teorinya. Teori fisikanya gimana? 1, menolong orang tanpa pamrih. 2, bersedekah. 3, bersyukur. Itu teh ininya cara mengisi energi katanya. Cara mengisi saldo energi. Jadi tadi teh ada tahapannya kan untuk membuat energi pikiran kita jadi materi. Menjadi materi itu jadi apa? Jadi wujud ya. Jadi berwujud. Itu teh gitu caranya. Difikirkan, diafirmasi,
kemudian dikoherensikan dengan perasaan, akhirnya kan jadi keyakinan tuh. Udah gitu, kemudian dipancarkan, ya, dan di situ ada rumusnya lagi. Rumusnya apa? Letting go katanya, gitu kan? Ada yang sudah pernah baca Law of Attraction? Nah, kan gitu katanya apa? Ada proses letting go. Letting go itu apa? Melepaskan. Apa yang dilepaskan? Keinginan. Apa? Jadi ketika kita ingin sesuatu yang sudah dipikirkan, ya, itu dipasrahkan kepada Allah. Jangan, itu mah disayang mata ya Allah ya. Jadi maksudnya dilepaskan katanya ke alam semesta gitu. Letting go itu artinya kita melepaskan diri kita dengan hasil akhirnya. Jadi kita sudah membayangkan ingin apa, tapi tidak perlu memaksakan bahwa harus begitu. Nah, tapi ada sarannya. Maka sarannya ketika kita sudah membuat suatu keinginan itu, ini kan dengan kalimat atau sesuatu yang lebih baik katanya. Letting go katanya itu teh. Jadi tidak boleh melekat gitu ya antara kita dengan hasil akhirnya. Jadi biarkan saja. Dari sana itu alam semesta nanti akan mengatur begitu. Nah, proses itu kemudian ala lanjutan lagi langkahnya apa? Nah, kemudian setelah itu nanti kita tuh akan dapat semacam petunjuk-petunjuk dalam perjalanan hidup teh. Nah, ketika dapat petunjuk itu teh kita harus bereaksi terhadap petunjuk alam semesta. Artinya ada ikhtiar yang dilaksanakan berdasarkan inspirasi yang ditemukan di jalan. Ini fisika ya yang saya sampaikan. Artinya sains, artinya hasil riset. Sesuatu yang dibuktikan. Dan riset ini kan dari berbagai macam peristiwa, kejadian, ya. Nah, itu begitu ininya, teorinya. Dan syaratnya tadi harus ada tapi saldo energinya. Nah, untuk ngisi saldo energi adalah tadi ternyata membantu kepada orang lain tanpa pamrih, bersyukur dan bersedekah. Sejalan kan dengan Quran. Di Quran jelas sekali, siapa yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, maka dia akan dilipat gandakan. Terus, la tahzan. Ya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kan gitu. Terus apalagi, ud'uni astajib. Berdoalah, maka pasti akan dikabulkan. Bukan berdoalah, nanti akan dicek proposalnya. Kan nggak gitu kan? Betul ya? Berarti apa? Berarti akan dikabulkan. Nah, terus tadi berbuat baiklah, bersedekahlah, Allah pasti akan ganti. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Berinfaklah, maka Allah akan menggantinya. Terus apa lagi? Nah, itu petunjuk Qur'annya. Sains yang tadi sejalan tidak dengan itu? Terbukti kan? Dan di Quran adalah hudal linnas, Quran itu. Artinya Quran itu buat manusia. Maka orang yang tidak beragama Islam pun, selama dia menjalankan skema itu, ya pasti berhasil. Paham saya? Jadi meskipun dia tidak bersyahadat, bahkan dia tidak kenal dengan Tuhan, tapi karena akal yang dia dapat, kemudian dia menggali dan menjalankan apa yang dia lakukan, manajemen pemasaran. Saya itu background pendidikan saya itu manajemen pemasaran, sarjana magister saya manajemen pemasaran. Tidak pernah di dalam satu bukunya menjelaskan itu dari hadis mana atau ayat berapa di Quran. Itu nggak ada. Kalau nggak bicara Philip Kotler, ya orang lain ya, bukan nggak ada bahasa Qurannya manajemen pemasaran. Tapi sebetulnya apa yang
dicontohkan oleh Nabi Muhammad sebagai bentuk implementasi dari Quran, itu semuanya adalah konsep marketing, itu ada di Nabi Muhammad. Bagaimana menciptakan kepuasan pelanggan sehingga tidak boleh curang, tidak boleh menipu. Bahkan Nabi itu sampai gini kan, kalau jualan ya, ini harga pokoknya saya beli ini 20.000, besok mangga mau ditambahin berapa, kan sampai gitu katanya ya di sejarahnya ya. Terus bahkan Nabi itu kalau sudah ada yang pesen katanya, saya pesen ya, yang ini jangan mau dibeli gitu, jangan dulu dikasih apain. Itu dipegang terus. Kan dulu mah nggak ada WA, nggak ada apa ya, nggak bisa follow up kan. Nah, tapi Nabi Muhammad megang itu, amanahnya itu. Nah, sehingga dipercaya sangat puas konsumen. Dan bahkan kata Nabi, kalau ada cacat gimana? Dijelaskan gitu. Justru bukan disumputkan. Itu semua marketing itu berbicara begitu. Dan marketing adalah science. Science itu artinya hasil pemikiran, ya, hasil riset. Kemudian dia menyimpulkan begitu. Tapi ternyata Quran juga sudah mengarahkan begitu. Nah, inilah posisi Quran itu. Jadi Quran itu sebetulnya dia sudah memberikan itu arahnya. Hanya kita kan belum paham. Termasuk zakat ini. Gitu. Jadi zakat ini adalah tadi sebetulnya mah fisika kuantum tadi. Law of attraction itu, ya, hukum tarik menarik itu. Maka siapa yang mengeluarkan, jadi kita sudah diciptakan ke Allah itu dengan bentuk energi begini. Nah, dengan mekanismenya adalah seperti itu. Hanya Allah di Quran tidak menjelaskan seperti di fisika kuantum tadi. Soalnya bisa stres meren. Engke bingung saat itu mah kan apa yang berbicara? Pedang saat itu mah. Ya. Bahkan tidak setuju aja, tidak berbeda pendapat, kepalanya Ali di apa? Dipukul pedang kan? Karena tidak sepakat itu. Nah, dulu tuh kan begitu. Akhirnya dijelaskan seperti tadi, energi proton, elektron, neutron. Wah, bagi stres meren. Gitu ya. Nah, dijelaskan tidak begitu aja udah main pedang. Nah, tapi hari ini itu riset itu membuktikan. Nah, maka itulah tadi ya, kenapa orang yang tidak bertuhan pun ya itu bisa sukses, tidak seolah-olah tidak berzakat gitu ya. Nah, jadi sebenarnya mereka itu sudah berzakat. Ya, mereka itu sudah menjalankan konsep zakat itu. Nah, hanya kita membatasi pemahaman definisi zakatnya hanya pada memberikan sebagian harta kita ke DKM masjid. Nah, itu. Paham ya? Nah, inilah salah satu fungsi program ini. Bagaimana kalian itu harus bisa mensinergikan antara Quran dengan sains. Gitu. Ya. Kemarin kita launching program Tebar Cinta Akhiri AIDS. Kalau ada yang tahu nggak ya? Tahu ya, ada ininya ya. Itu sempat ada yang bertanya, ini gimana Basnas bisa gabung begini kan gitu. Kan hadir saat itu teh ada makhluk manusia yang cantik gitu ya. Tapi kalau marah bisa ngebas suaranya gitu. Ini gimana cena Basnas teh bisa gabung di situlah gitu ya intinya. Nah, ternyata banyak yang tidak dipahami oleh sebagian kelompok. Kalau kelompok agamawan harusnya justru tadi dia wawasannya luas harusnya. Saya nyebutnya apa tuh ya? Kelompok orang yang apa ya? Play group ngaji. Majelis. Soalnya sekarang mah ada majelis taklim yang sibuknya teh seragam ya. Seragam. Ya kan? Yang penting seragaman gitu. Terkait kajiannya apa nggak tahu gitu, dia lupa. Nggak kan ada gitu, ada. Nah, ini yang begitu ya. Berarti bukan berarti yang majelis taklim jelek ya.
Kan ada yang begitu kan? Nah, itu sebutnya apa tuh ya? Majelis grup. Majelis rumpi ya Pak. Majelis teh grup juga ya. Pokoknya mah yang apa tuh ya? Ya kalau ngaji harusnya tadi paham. Ya dia membaca itu, tapi tidak sampai apa? Mendetailkan itu. Ya artinya jadi ketika apa? Bicara zakat, AIDS, HIV, bermaksiat berarti kan gitu. Terus dijauhi gitu ya. Terus kenapa kita harus ada di situ? Ketika disampaikan, ternyata ada wanita muslimah berkerudung, rajin majelis taklim, ngaji yang benar, terus ternyata positif HIV. Loh, kenapa bisa begitu? Pasti periksa dia juga protes. Padahal saya tuh hanya pergi ke masjid, pergi ke warung untuk belanja, terus cenah ya nggak kemana-mana, cenah nggak pergaulan yang macem-macem. Kenapa bisa positif? Ternyata suaminya cenah kerjanya kan luar kota keliling gitu ya. Terus berarti yang salah, dia salah nggak sebagai wanita muslimah? Tidak, tapi kena positif HIV nggak, jadi korban kan? Terus anak yang lahir di pasangan yang positif, anaknya juga positif. Terus siap, anaknya salah nggak? Nah, terus apakah mereka juga menjadi orang yang harus dijauhkan? Tidak juga. Itulah yang justru dipelihara oleh kelompok itu, Bandung AIDS Coalition itu, dibantu itu. Terus siapa tuh yang ngurusin? Kan dia harus makan obat tiap hari. Terus dia dari mana dapat uangnya buat beli obatnya? Kan makan obatnya harus tiap hari. Obat HIV itu. Karena kalau tidak, virusnya jadi aktif lagi. Kalau virusnya aktif, dianya merusak. Terus dia juga jadi bisa menularkan lagi ke orang lain. Nah terus kalau nggak ada orang lain yang bantu gimana? Ya, maka orang yang membantu itu, teman-teman itu, menurut saya itu seperti yang dulu kisah apa? Pekerja seks yang memberikan air minum pada anjing. Justru siapa tahu itu yang lebih cocok masuk surga daripada yang terus khotaman Quran bolak-balik tumpengan hungkul gitu ya, ngejarnya teh. Saya pikir orang seperti inilah yang justru mungkin akan lebih layak masuk surga. Nah, baru berpikir iya nya cenah gitu. Nah, artinya harus hadir kelompok agama gitu ya di situ. Ada pertanyaan lagi nyusul dari situ. Tapi gimana atuh? Kan mereka mah orang kalau didakwahkan kan nggak akan mau cenah. Kalau didakwahkan nggak akan nerima. Jadi meureun yang terbayang, kamu teh jangan berzinah atuh. Jadi we HIV. Kamu teh jangan menggunakan nafsa atuh. Jadi we HIV. Nah, peningkatan HIV itu meningkat di Bandung itu dari pengguna jarum suntik. Dari narkotika. Kemudian penggunaan jarum suntik yang bergiliran itu akhirnya menular. Dan itu peningkatannya cenah lumayan cukup tinggi dari sana. Nah, terus didakwahi, kamu jangan pakai narkoba, haram eta teh kayak masuk neraka. Kalau begitu ya pasti nggak akan nerima dianya. Terus dia bisa jawab gini, kamu mah datang arti atuh meureun saya punya masalah di rumah. Terus kamu nawe meureun gitu. Ngejawab balikinnya. Nah, maka apa yang harus dilakukan dakwah itu? Sainsnya yang harus dibicarakan. Termasuk kemarin juga ditanyakan kepada orang-orang yang LSL. Tahu nggak LSL apa? Laki suka laki. Laki suka laki atau homoseksual. Awalnya saya bingung kenapa bisa terjadi. Masa Allah kan udah nyiptakin laki-laki, nah berubah jadi perempuan, berarti Allah itu salah perencanaan gitu. Kan nggak mungkin ya. Baru saya paham ketika menyimak ahli psikologi. Ternyata dalam diri manusia ada 2 hormon yang mempengaruhi karakter manusia. Apa hormonnya? Testosteron dan progesteron, estrogen dan testosteron.
estrogen, dan testosteron. Estrogen itu kan hormon kewanitaan. Jadi karakteristiknya mengayom dan sebagainya itu hormon itu. Nah, ternyata hormon itu teh semakin meningkatnya usia, itu teh berubah hormon teh. Makanya cenah ya, kalau sudah usia lanjut, perempuan itu lebih berani daripada yang suaminya. Lebih banyak di luar istrinya itu dibanding suaminya. Suaminya semakin tua, itu semakin diam, semakin ingin dimanja. Karena ternyata ada perubahan hormon itu. Itu semua berlaku kepada setiap orang. Nah, saya dengar cerita orang yang LGBT itu, dari Ustadz Evi Effendi yang ceritanya. Tahu nggak kenapa bisa begitu? Itu dari broken home di rumah, kemudian ketemu teman di kosan curhat, merasa nyaman, terus kemudian nempel gitu, curhat terus, mulai nempel, semakin seneng, gitu ya. Nah di situ ternyata jadi LSL itu. Nah awalnya saya tidak, sebelum Ustadz Effendi belum cerita itu ya, semuanya ketika berbicara LGBT lah. Kan waktu itu isunya LGBT itu laki-laki atau perempuan, kan gitu ya. Yeah. Sampai ada usulan untuk membuat KTP waria, kan gitu. Nah saya bagian orang yang tidak setuju, tapi nggak ngerti kenapa harus tidak setuju, gitu ya. Karena yang saya percaya jadi masih kuat di dalam diri, Tuhan selalu benar. Kalau Allah sudah menciptakan laki-laki dan perempuan ya pasti itu gitu, nggak mungkin ada yang ketiga gitu. Kecuali di Quran jelas sekali Allah menciptakan yang ketiga misalkan. Tapi saya nggak bisa menjelaskan. Nah setelah mendengar itu, terus kemudian mendengar Ustadz Evi Effendi, ketika tidak saya ketemu dua orang ini, belum tentu saya bisa paham juga. Ketika paham yang psikologi tadi, ya saya pahamnya ya nanti manusia itu berubah ketika usia lanjut, baik perempuan atau laki-laki karakternya berubah, itu aja. Tapi ketika Ustadz Effendi cerita, tahu nggak cenah siga kumaha itu teh bisa begitu, gitu dari broken home, kemudian ketemu curhat, dari curhat merasa nyaman, kemudian merasa nempel, saling nempel dan terus akhirnya disitulah cenah berubah itu. Nah nyambunglah dengan yang disampaikan psikolog tadi. Oh berarti perubahan hormon itu tidak menunggu usia lanjut, dia lebih cepat karena diproses dengan lingkungan tadi kan. Nah disitulah saya berarti paham, oh iya berarti dia bisa berubah. Artinya orang yang sudah terkena pun berarti bisa dirubah gitu maksud saya. Nah dakwahnya kita, agama itu jangan bilang homoseksual dilarang, nanti diazab sih kaum Lut. Nah, bukan begitu. Tapi itu yang harus dia sampaikan, bahwa ternyata kan dia mah tidak sadar itu teh. Apa dah saya mau merasa gini kan gitu. Nah itu dijelaskan dengan sains gitu dakwahnya. Kenapa kita dakwah begitu? Ya karena jelas tadi Quran mengarahkan laki-laki, perempuan gitu. Tidak boleh homoseksual. Nah itu pandangan agamanya. Nah ketika menyampaikan, kan kata Qur'annya juga apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bil hikmah itu ya dengan maknanya, dengan hakikatnya gitu. Kasih tahu mereka, ajak mereka berubah, itu dengan pemahaman, dengan insight-nya gitu. Jadi bukan sekedar haram babi teh, haram homoseksual teh. Nah bukan sekedar begitu, tapi apa yang membuat haramnya. Nah di awalnya tidak perlu ngomong itu gitu ya, ngomong hal haramnya. Kamu teh ternyata tahu nggak sebetulnya di psikologi teh gini prosesnya, jadi begini gitu. Oh gitu. Nah barulah kalau udah dia paham. Nah ternyata agama kan melarang begini teh. Nah gitu. Nah tadi ternyata ada kelompok agama yang mendiskusikan itu, ya sampai akhirnya dia paham.
bahwa memang harus hadir kelompok agama itu. Nah, tapi tinggal apa? Cara dakwahnya. Nah, inilah sebetulnya program ini. Bagaimana menyatukan antara Quran dengan sains itu. Sehingga bisa berdakwah secara hikmah tadi. Gitu. Hikmah itu ya dijelaskan tuh skema sistemnya yang terjadi itu apa, maka dia paham. Begitu. Nah, begitupun dengan zakat ini tadi. Gitu ya. Sehingga kenapa angko cenah nu zakat ditambah rezekinya, orang yang nggak zakat juga bertambah rezekinya, ya karena dia tadi memberi itu, gitu. Tapi beda dengan money laundry ya. Kalau money laundry beda, karena, nah di dalam kajian fisika kuantum nih ya, ini teorinya nih. Ketika kita bersedekah dengan uang, sebetulnya kita sedang melakukan pertukaran energi katanya. Gitu. Jadi ketika kita sedang memberikan uang kepada orang lain, bersedekah itu, sebetulnya kita sedang melakukan pertukaran energi katanya. Nah, itu kan, jadi tapi kan ketika orang bersedekah itu karena dengan hati tadi beda, dengan energi yang berbeda kan, dengan money laundry karena ketakutan, ya kan? Kalau bersedekah itu karena rasa kasih sayang, maka yang dia keluarkan adalah energi positif. Tapi money laundry itu sebetulnya karena dasar ketakutan, energi negatif. Maka ketika dia melakukan money laundry, diudah gue ku KPK benang. Ya, bukti lagi. Jadi ketika mengeluarkan energi negatif itu, ya ternyata alam semesta dapat tuh. Dapat ke energi negatif, dapat juga akhirnya. Nah, gitu jadinya ya. Jadi inilah zakat itu. Inilah zakat itu, berarti zakatnya adalah sebetulnya guidance, petunjuk ya. Petunjuk yang bisa dibuktikan dengan sains gitu jadinya. Ya. Jadi ternyata zakat ini adalah petunjuk yang bisa dibuktikan dengan sains, bahkan setelah terbukti dengan sains. Ternyata zakat ini adalah konsep untuk membangun tatanan hidup manusia positif, gitu. Karena Allah sudah memberikan bahan baku. Nah, kitalah yang bertanggung jawab menggunakannya. Itulah khalifah itu. Jadi Allah menitipkan energi kepada diri kita. Nah, energi itu dengan karakteristiknya seperti itu begitu. Jadi kalau dia diarahkan kepada yang positif, dia akan menghasilkan yang positif. Kalau yang ke negatif, dia akan menghasilkan yang negatif. Nah, kalianlah yang bertanggung jawab menggunakannya. Itulah khalifah itu. Gitu. Nah, maka Allah juga kan sudah menentukan ya. Sesungguhnya Allah itu akan merubah satu kaum apabila yang memberinya sendiri. Jadi Quran teh udah jelas ngasih tahu gitu, dan risetnya juga sama tadi sejalan. Nah, inilah maksudnya yang harus kita pahami. Ternyata zakat ini ada dimensi spiritual, ya, dimensi keimanan itu dimensi spiritual. Spiritual dengan religius beda nggak? Kalau religius itu keyakinan kita dengan Tuhan tuh, melibatkan Tuhan. Tapi kalau spiritual dengan diri sendiri. Filsuf tuh, orang-orang filsafat itu maka tingkat spiritualnya tinggi, gitu ya. Religius itu dengan Tuhan, gitu. Nah, maka zakat ini meningkatkan spiritual itu. Tapi didasari dengan religius itu. Jadi spiritual religius ketika zakat ini difahami, ya, kemudian diimplementasi, dioptimalkan dalam diri manusia. Nah, terciptalah tadi makanya manusia yang bisa mengendalikan diri, mengelola energinya secara positif, sehingga menciptakan lingkungan yang positif. Coba gini, kalau dalam satu lingkungan, ya,
di hutan lah ya, di hutan ya, di hutan di puncak gunung yang jauh kemana-mana pokoknya mah. Ternyata di sana tinggal ada 100 orang. Kemudian tong 100 lah banyak ting, 10 ya. 10 orang. Dari 10 orang itu diberikan harta, bekal lah pokoknya namanya. Sampai akhirnya jumlahnya jadi berbeda tuh. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Gitu ya. Bahkan ada yang sangat kekurangan. Tapi ketika orang yang kekurangan dibantu oleh orang yang kelebihan, makanannya kurang nih. Tapi yang kelebihan suka ngasih sama dia. Kira-kira lingkungannya kondusif tidak ya? Kondusif tidak? Kondusif. Terus orang yang kekurangan tadi hidupnya depresi mual, stres mual? Enggak ya? Kalau orang yang tidak stres, mungkin tidak dia melakukan kejahatan? Tidak. Tidak kan? Yakin ya, tidak ya? Sebaliknya, ketika 10 orang itu, orang yang satu berkekurangan, yang lainnya berkecukupan. Kemudian yang berkecukupan ini tidak ngasih nih ke yang satu ini, nggak ngasih makanan. Bahkan pamer, nih saya mah punya, kamu mah nggak punya gitu. Kira-kira apa yang terjadi dengan orang yang berkekurangan tadi? Lingkungannya nggak akan kondusif. Tidak kondusif. Stres nggak dia? Stres. Stres itu berarti tertekan. Kalau ada tertekan, maka mungkin nggak dia melakukan kejahatan. Karena dia akan melakukan sesuatu yang terpaksa. Ya kan? Lapar nih, padahal makanan ada. Tapi dia nggak ngasih, malah ngabibita gitu. Ada nggak ide untuk ngambil? Maksa? Ada ya? Ada? Berarti pencuri bisa hilang kalau zakat jalan. Benar nggak? Ini zakat itu gitu. Bagaimana ternyata zakat ini adalah sebuah sistem yang mengelola energi manusia supaya energinya itu diatur, dikelola, disalurkan secara positif. Hanya memang ini dibentuk dalam bahasa sastra universal. Nah ini yang belum dipahami langsung oleh setiap orang. Bahwa siapa yang bersedekah maka akan dilipat gandakan. Kan bingung. Ya saya ngeluarin, nah jadi nambah. Nambah nanti mana kan gitu kan saya ngeluarin. 1 butir itu akan menjadi 7 tangkai, setiap tangkainya ada 100. Kan padi itu mah. Ari uang kan nggak ditanam atau uangnya ditanam gitu. Nah kan gitu jadinya kan. Nah tapi ketika misalkan tadi didalami sampai kajian sainsnya, ke fisikanya, ke psikologinya, bahkan ke ilmu sosial masyarakatnya, maka ternyata zakat ini adalah tadi pengolahan diri manusia supaya bisa membangun tata kelola kehidupan manusia. Kan gitu ya? Betul nggak? Setuju nggak ini teh? Setuju? Sepakat? Kalau sepakat, terus apa nih kita? Nah, pertanyaan selanjutnya berarti kalau tadi udah sepakat, baru ke pertanyaan tadi harus berzakat kita bahas. Maka siapa yang harus berzakat? Hah? Semua? Orang yang sudah punya batas waktu harta. Orang yang sudah punya batas waktu dan Hartanya. batas hartanya. Haul dan Kan ini ngomongin ya, sedekah kan. bukan sedekah. Kalau sedekah kan beda ya, kalau zakat Kalau sedekah gimana? bisa buat siapa saja yang lebihkan hartanya. Tapi kalau zakat itu sudah mencapai nisab dan Nah,
ini sebetulnya mah nggak ada di Qurannya. Ya, saya tanya ya, Qurannya ada nggak? Nisab ya. Saya belum temu ya. Tapi ini tuh jadi pemahaman tadi. Sehingga dibagi 3 tuh. Ada zakat, ada infak, ada sedekah. Nah, zakat itu untuk mensucikan dan mententramkan jiwa. Itu diambil dari dasar surat apa? At-Taubah. At-Taubah ayat 109. Khud min amwalihim tutahhirukum. Gitu ya. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, itu kan? Sehingga itulah kenapa zakat dimaknai untuk mensucikan. Ya. Tapi kan itu sedekah. Khud min amwalihim shadaqatan, bukan zakatan. Betul? Nanti buka Qur'annya. Nah, artinya nggak apa-apa, ini kayak panjang deh mah bab selanjutnya. Jadi pada dasarnya makna sebenarnya adalah sama ya, zakat, sedekah, infak itu maknanya sama ya. Nah tapi pemahaman kita sepakati itu kita pilah tuh. Jadi ada zakat, ada infak, ada sedekah. Kalau zakat itu adalah harta yang dikeluarkan, harta nih. Ya, kalau bukan harta berarti enggak. Jadi harta yang dikeluarkan, zakat mal tapi ya. Harta yang dikeluarkan berdasarkan syariat yang tadi maksudnya. Ada ketentuan-ketentuan tadi. Ada haul dan nisab. Haul itu batas waktu kepemilikan, nisab batas nilai hartanya. Jumlah hartanya. Nah, itu zakat. Kalau infak adalah harta yang dikeluarkan sama harta, tapi tidak harus ada haul atau apa. Nah, gitu. Ada batas. Dan penggunaannya untuk kemaslahatan umum. Kalau zakat untuk 8 asnaf. Dasarnya apa? Surat Al-Baqarah juga. At-Taubah ayat gimana? Bunyinya? Innama sodak. Itu innama zakat atau innama sodakotan? Nah. Paham ya? Nanti ya kita bahas. Jadi maknanya sebenarnya sama. Jadi sodakoh itu adalah bentuk pembenaran sebenarnya. Kalau kamu yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan kamu, maka bentuk pembenaran kita adalah tadi mengorbankan sebagian harta kita. Itu sebenarnya mah. Ya, tapi kita definisikan ada zakat, infak, sedekah. Nah, zakat itu tadi dengan ini harta. Kalau infak harta tapi tanpa syarat. Dan penggunaannya untuk umum. Sedekah didefinisikannya untuk baik harta ataupun bukan harta. Sehingga senyum pun adalah sedekah. Nah, kenapa jadi ke situ saya tuh ya? Zakat tadi. Ya, di situ didefinisikan begitu beda. Jadi kenapa siapa yang jadi wajib berzakat tadi? Orang yang sudah sampai nisab. Nisabnya dan haul. Nisab itu berapa? Ada batasan berapa? Nilainya berapa? 85 gram emas atau senilai dengan itu. Ya. Ya, atau yang pertanian 253 kilo. Nah, kalau yang emas, harta itu senilai 85 gram emas. Kalau anggaplah biar gampang hitunglah ya kita ya. 1 gram 1 juta. Berarti berapa? 85 juta. 85 juta. Artinya zakat itu wajib dikeluarkan bagi orang yang 85 juta nyampe 85 juta ya, minimal kan. Berarti kalau di atas itu ya 85 juta. Jadi kalau saya punya uang 100 juta, zakat tidak? Tidak. Oh. Uangnya bertahannya sampai 1 tahun. Nah. Ya kan? Iya. Saya punya uang 100 juta, ternyata 2 bulan udah habis. Zakat nggak? Enggak. Cuma kalau ada di waktu yang itu gitu. Jadi zakat itu udah mau di atas 85 juta dan itu harus, artinya apa? Artinya itu harta yang kelebihan.
Ya kan? Kalaupun kalian punya uang 1 miliar, tapi ternyata hanya habis dalam waktu 3 hari, tidak zakat. Bisa disedekah tuh aja. Nanti kita belum ke situ. Tapi kalau kita punya uang pas-pisan 85 juta, ternyata sampai setahun, artinya kita tuh udah kelebihan. Betul nggak? Karena sampai nggak pakai tuh uang. Ya kan? Setahun. Malah bisa nambah berarti. Ya, kalau kita produktif. Betul? Jadi zakat itu sebenarnya tidak boleh menimbun. Ya. Nyambung nggak dengan semua tadi, skema tadi? Ketika orang disuruh berbagi, membantu orang, dan juga orang itu tidak boleh menimbun harta. Ternyata ketika menimbun harta, apa yang terjadi? Kejahatan tadi. Ya kan? Sok saya nimbun banyak, orang-orang lain kelaparan, saya lapar di situ nimbun-nimbun terus. Contoh lah kemarin minyak lah. Gas kalau Gas atau minyak goreng ya. Apa yang terjadi? Ibu-ibu kumaha? Amuk-amuk kan. Ya kan? Marah-marah tuh. Nah, itu teh masih terkendali. Ya, gara nimbun tuh. Ternyata ini zakat itu. Jadi zakat teh untuk mengendalikan sistem hidup supaya tetap positif ternyata. Jadi zakat teh siga adaptor. Ya. Betul. Siga adaptor ternyata zakat itu. Jadi seperti kalau kelebihan harta ditahan kan gitu. Kalau tekanan tinggi kan ditahan, adaptor gitu ya. Kalau kurang ditambahan tuh ya adaptor. Hah? Ini sih ya, nambah ya. Jadi kan stabil lah gitu ya. Nah gitu. Jadi itu ternyata zakat itu. Jadi kalau kita hidup tidak dengan zakat, maka seperti kita punya komputer nggak punya adaptor. Atau apa namanya teh yang buat listrik ini teh? Ada apa? Power supply. Power supply itu dalam CPU tuh. Ada lagi satu alat. Jadi kalau listrik mati, si komputer teh nggak langsung mati. Apa ya namanya? Coba searching atuh. Apa ya? Ya tuh minimal kayak adaptor lah gitu ya. Apa ya namanya? Tahu nggak tapi ya? Hah? Ah? Ya stabilizer itu ada lagi yang apa satu namanya. Jadi kalau stabilizer listriknya mati ikut mati. Genset mah untuk menghasilkan energi listriknya. UPS. Nah itu. Jadi ada UPS namanya. Jadi UPS itu, jadi kalau listrik mati tuh, si komputer teh masih stabil tapi ada jeda waktu. Minimal ada waktu untuk shutdown. Gitu. Karena beda zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau dulu musim, karena ketika listrik mati langsung mati. Ketika shutdown itu memori habis semua. Kayak orang kena amnesia itu komputer teh. Kalau sekarang mah mati itu mah dibuka masih ada tuh. Berarti kayaknya fungsi UPS-nya dimasukkan di laptop biasanya. Nah, karena dulu gitu. Jadi ada UPS itu ya. Ketika listrik mati ini, terus ketika tadi listriknya terlalu tinggi tegangannya, dia stabilkan. Nah, itulah zakat ternyata. Orang ternyata ketika kelebihan hartanya, dia akan kendalikan dengan berbagi kepada orang sehingga dia tidak menjadi rakus tuh. Dia tidak menjadi kikir. Gitu ya. Terus ketika kekurangan harta, dia juga tidak khawatir karena ada orang lain itu yang berkelebihan. Gitu. Jadi mengalir terus. Ya. Inilah zakat itu berarti. Nah, penting nggak jadinya zakat ini? Penting. Zaman dulu yang punya komputer nggak punya stabilizer itu orang-orang yang pas-pasan.
Jadi orang yang sempurna punya komputer zaman dulu itu kalau punya stabilizer. Nah, jadi orang yang berzakat, nah itu berarti orang yang sudah apa? Hidupnya sudah lebih optimal lah gitu. Tapi kalau belum berzakat, ya tadi kayak punya komputer zaman dulu tapi nggak punya stabilizer. Jadi harddisknya cepat rusak. Saya mau nanya. Ya. Karena kebetulan di kampus saya lagi belajar pajak juga. Terus di pajak itu ada yang namanya sistem self assessment system, itu masuk ke dalam pajak penghasilan. Di pajak penghasilan itu kan ada beberapa objek pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Terus saya melihat ada satu sistem yang sebenarnya mirip dengan zakat sih, yaitu dengan kayak tadi ada zakat penghasilan juga dan segala macam. Terus berkaitan dengan potensi zakat yang ada di Indonesia yang masih belum terpenuhi, apa itu berkaitan juga dengan zakat yang sebenarnya hanya mengikat atau bisa dilakukan atas dasar kesadaran diri sendiri atau self assessment dari diri kita sendiri dalam melakukan pajak zakat tersebut gitu. Nah, beruntungnya Indonesia ini bukan negara Islam, tapi nilai-nilai Islam cukup bisa beradaptasi di Indonesia ini. Nah, sehingga ketika peraturan pajak ini, maka zakat pun berkolaborasi dengan zakat ini. Jadi ketika orang sudah berzakat, maka dia akan mengurangi juga pada nilai zakat penghasilannya itu. Begitu. Itu ada di peraturan Menteri Keuangan nanti. Jadi tidak tabrakan ya. Jadi sebenarnya tetap berjalan gitu. Cuman tidak berarti juga potensi zakat nggak ada karena ada pajak. Ya, karena tadi hitungan zakat 317 triliun itu sebenarnya ya di luar pajak itu juga. Ya, jadi potensi muslim tadi ininya. Karena kalau pajak itu kan termasuk orang yang non muslim ya. Nah, gitu. Kalau zakat hanya yang muslim saja. Nah, jadi sebenarnya tidak bertabrakan. Dan tadi untuk hal itu juga tadi sudah ada sinkronisasinya. Jadi kalau orang yang berzakat, nah makanya dalam undang-undang pengelolaan zakat, orang yang berzakat itu harus ke lembaga resmi supaya mendapatkan bukti zakat resmi. Nah, itulah yang bisa dipakai di pajak. Gitu. Jadi ketika punya bukti setoran zakat yang resmi, maka ketika dia menghitung pajak itu bisa dipakai untuk pengurangnya. Gitu. Gitu ya. Nah, jadi tadi ternyata zakat menjadi sebuah sistem yang menjaga sebetulnya kestabilan hidup manusia ya, ketentraman hidup manusia, zakat ini. Nah, kemudian tadi bagaimana kalau yang belum nyampe nisab? Jadi kalau zakat berarti dengan definisi 3 tadi itu kan sebenarnya supaya jangan menimbun. Jangan nimbun, tapi harus diputarkan gitu, harus dialirkan. Nah, supaya tidak menimbun, sehingga tidak terjadi persoalan. Tapi ternyata Allah memberikan petunjuk luar biasa tadi. Melipat ganda, terus hartanya bertambah, dan ternyata berarti sebetulnya kan bukan bekerja yang meningkatkan rezeki kita teh. Ya. Tapi apa? Sedekah itu ternyata Nabi menyampaikan hendaklah kalian itu bersedekah, sampai ditanya oleh sahabat, bagaimana kalau tidak sanggup? Artinya nggak punya nih gitu ya. Mau sedekahnya gimana? Kamu bekerja dengan tangan kamu sendiri, kemudian nanti dari situ kamu bersedekah. Berarti kan bekerja ya. Yang bekerja itu berarti kita sedang memberikan apa? Memberikan karya. Betul kan? Kita buat karya. Saya bisa jadi presenter.
Nah, saya bekerja ke CNN kan gitu. Kemudian saya jadi presenter. Nah, saya di situ dapatlah penghasilan kan gitu ya. Nah, itu kan bekerja ya. Ditanya lagi sama sahabatnya, kalau nggak bisa gimana? Kamu menolong orang yang berkepayahan. Ini sama dengan yang di fisika kuantum ya, menolong orang tanpa pamrih. Ini kata Nabi, menolong orang yang berkepayahan, arti yang kesusahannya. Artinya, kalau menolong orang, kita sedang apa juga? Berkarya juga nggak? Iya kan? Kan kalau bekerja juga sama, kita sedang menolong orang yang pemilik perusahaan, ya kan? Orang yang akunting, saya bisa akunting, saya membantu pemilik perusahaan dengan karya saya melakukan kegiatan akuntansi kan gitu. Nah, sehingga dia memberikan jasa kan gitu, nilai jasa. Berarti ketika menolong orang tanpa pamrih pun sama nggak? Kita menolong orang tanpa pamrih, sama nggak kita sedang berkarya juga? Saya pernah baksos ya dengan Buddha Suci. Itu pemeriksaan, pengobatan, dan pemberian obat gratis. Diperiksa, kemudian diberikan obat. Yang meriksa juga dokter beneran. Yang meriksa dokter beneran, yang dia punya tugas di rumah sakit, dia juga punya praktek di rumahnya. Sekali periksa dokter itu berapa? 100. Berarti kalau sehari ada yang datang 10 orang, 1 juta sehari ya yang datang, hanya meriksa aja. Hanya meriksa, itu teh kan daftar aja 100 teh. Ya, berarti lamun sehari kan biasanya berapa orang ya? Maka sehari 5 juta dapat tuh. Dokter itu sehari 5 juta. Nah, dia di rumah sakit dan di rumahnya itu. Terus ikut baksos. Baksos juga sama meriksa, tapi gratis. Dapat uang nggak di situ? Nggak dapat. Tapi cara dia meriksa di rumah sakit dengan di tempat bakso sama nggak? Paham nggak maksud saya? Jadi itu karya kan? Nah, jadi kata Nabi, lamun bekerja nggak bisa, maka apa? Bantu orang. Terus ditanya lagi, kalau masih nggak bisa gimana katanya? Diam diri, nggak bikin masalah, pokoknya nama. Itu juga udah sedekah. Dan di hadis yang lain disebutkan bahwa Allah menyukai orang-orang yang berkarya. Maka sedekah itu adalah berkarya. Maka sedekah itu adalah ketika kita sudah punya energi, karena kita diberikan rezeki oleh Allah, sehingga bisa berpikir, berkomunikasi, mendengar, kemudian beraksi, itu kita sedang mendapatkan rezeki. Nah, itu lakukan sesuatu yang baik, bermaslahat buat diri dan orang lain, maka itu adalah sedekah. Paham ya? Jadi itulah ternyata yang akan melipat gandakan rezeki kita. Dengan bersedekah artinya berkarya. Nah, berarti zakat mengarahkan kita untuk jadi seorang entrepreneur. Ya, betul nggak? Betul? Ya, kan tadi kita disuruh berkarya, karya kita teh ditawarkan ke orang. Ya, kita harus jadi entrepreneur berarti. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah zakat itu seperti haji? Dilakukan bagi yang mampu. Ada nggak gitu kalimatnya? Hah? Ada nggak? Ada nggak? Enggak kan? Jadi yang diinikan bagi yang mampu apa? Haji. Hanya haji. Ya, rukun Islam deh ya. Zakat ada nggak? Ya. Berarti wajib. Betul nggak? Ya, wajib. Betul itu. Nasi kan rada tegang. Jadi tadi syahadat wajib, sholat wajib, puasa wajib, haji wajib bagi
yang mampu melaksanakannya. Zakat wajib. Tadi zakat ternyata ada nisab. Ya. Artinya berarti kan kita harus dituntut Kaya. mengejar penghasilan nisab. Karena kenapa? Karena kan kita harus zakat. Betul? Ya. Betul. Ya kan? Jadi zakat ini mendorong kita mengejar penghasilan 85 juta setahun, atau 1 bulan teh 7 juta lah, kan gitu ya. Ini muka-mukanya karena iya ya, kayak baru tahu gitu ya. Betul ya? Betul nggak? Sok bisi ini dulu. Nah, izin saya tiada gratis. Kalau misalkan memang orangnya itu kayak berkecukupannya itu hanya mencukupi kehidupannya sendiri, yang nggak menimbun kayak gimana, sementara dia udah berpenghasilan tapi cuma buat sehari-hari gitu. Dia bukan seorang kayak yang 8 anak gitu, tapi tetap harus wajib zakat 8, sementara penghasilannya tuh pas-pasan dan bisa jadi mungkin nggak sampai nisab sama haulnya. ya nggak zakat, justru jadi mustahik gitu. Justru jadi yang nerima zakat kalau dia punya penghasilan tapi pas-pasan pisan tuh penghasilannya habis gitu ya. Iya, buat sehari-hari itu habis. Nah itu tuh definisi miskin. Kalau fakir itu sama sekali nggak punya. Tapi kalau miskin definisinya tuh itu, dia bisa punya pekerjaan tapi ya habis gitu, bahkan kurang. Punya pekerjaan tapi kurang, malah nggak pas gitu ya. Nah itu miskin itu. Justru jadi penerima zakat. Ya. Nah persoalannya setelah kita bahas seperti tadi, maka jadinya apa? Jadinya memang itulah zakat itu, mengurus itu, mekanisme itu, supaya yang fakir sama sekali tidak punya apa-apa, dia minimal tidak melakukan kejahatan. Ya, karena fakir itu ada fakir yang tidak bisa dirubah posisinya. Contohnya apa? Lansia yang sudah tidak produktif. Tapi ya, soalnya kemarin ada lansia kesini 81 tahun, pengurus Basnas Sulawesi, umurnya 81 tahun, masih bisa tenis 5 set. Gitu. Di sini ngomongnya, wah kayak saya gini ngomongnya, berenergi. Nggak di video sih kemarin. Itu usianya 81 tahun. Dia hidup di era Soeharto, reformasi. Gitu. Jadi tahun 60-an dia sudah ngajar. 64 dia udah ngajar. Coba. Jadi lansia tapi masih produktif. Nah ya, ini tapi ada lansia tidak produktif kan? Nah itu teh fakir, dan itu nggak bisa mau dikasih modal untuk usaha, apalagi jajan apa, jualan apa. Nah itu tetap fakir. Nah itu fungsi zakat tadi, membackup itu. Maka orang fakir pun dengan adanya zakat aman hidupnya. Ya, jadi nggak ada masalah dengan fakir harusnya. Ya, fakir itu nggak apa-apa, gitu, karena ada zakat, gitu. Nah yang miskin, coba perhatikan yang tadi, dia sudah punya penghasilan, berarti dia tuh sudah punya karya sebetulnya. Nah, tapi nggak ada lebihnya. Inilah fungsi zakat pendayagunaan itu, zakat produktif itu. Maka dia harus mendorong dia itu meningkat, sehingga kenalah sampai nisab itu. Inilah program itu diantaranya. Kalian dibekali pengetahuan, nanti kalian dibekali entrepreneurship, kalian dibekali modal usaha, kalian juga akan dibekali leadership. Artinya di antara kalian harus bisa jadi inspirasi untuk bisa membangkit tadi. Nah setelah itu kalian harus bisa membangkitkan masjid, tugasnya teh. Jadi masjid teh ulah buka canceling ngehungkul. Itu laporan tiap Jumat canceling sekian, Bapak Ibu sok lamun hayang ieu hidup sejahtera ngenceleng.
Nah, itu teh miskin. Nah, kalian nanti harus bisa hadir ke sana. Bicara, Pak, masjid teh ieu gaduh tempat anu bisa tempat ngariung. Orang ngumpul ngasih kumaha carana jualan digital. Gimana caranya bikin produk? Gimana caranya orang yang nggak punya produk bisa punya produk? Nah, kemudian nanti di teras masjid ini bisa kita pakai buat produksinya, Pak. Kemudian nanti kita olah jadi punya karya masjid teh. Nanti kita dorong produknya, kita dorong jamaah supaya belinya di kita, hasilnya nanti kita gunakan lagi buat jamaah, jadilah BMT gitu. Nah, itulah zakat itu, paham ya? Jadi zakat bukan sekedar ngenceleng di masjid atau menyerahkan ke lembaga zakat. Ke lembaga zakat benar, karena nanti ada program. Tadi bukan sekedar menyerahkan ke fakir miskin, itu bukan zakat menurut saya ya. Dengan pemahaman tadi ya. Bagi saya itu mah baru memindahkan hartanya. Tapi kalau zakat harusnya tadi. Kenapa? Karena di zakat itu jelas pisan di Qur'annya. Kalian keluarkan buat kelompok ini kan gitu ya. Kelompok itu bukan hanya fakir miskin kan? Ada 8 ya. Siapapun berarti bagi orang yang sudah kaya pun itu zakat bisa. Ya, ketika orang kaya itu sedang berjuang jadi sabilillah. Gitu. Atau bahkan haritanu bisa nggak dapat zakat? Bisa. Gimana? Wala. Enggak. Perjalanan Sebelum syahadat bisa nggak? cari ilmu. Sebelum syahadat haritanu bisa nggak dapat zakat? Kan penerima Islam. Bisa, karena mu'alaf itu adalah orang yang tersentuh hatinya. Kan bahasanya apa? Mu'alafatu fi mu'alafatu qulubuhum. Jadi yang dilunakkan hatinya. Haritanu kalau sudah mulai penasaran, Islam itu sigana benernya. Nah, itu teh bisa dikirim zakat. Pak Haritanu masuk daftar mustahik. Apa zakatnya 2,5 kilo beras gitu. Jadi dana zakat bisa dipakai untuk tadi misalnya memperkuat keyakinan haritanu sampai beliau ini. Bahkan ketika dia misalkan bersahadat, kita memberikan penghargaan dengan dana zakat itu bisa. Gitu. Ya, jadi itulah zakat itu. Ya, jadi artinya zakat itu mendongkrak. Ya, betul nggak? Jadi bukan sekedar nggak pasif gitu zakat itu. Zakat itu harus mengangkat, harus merubah, harus ada perubahan. Nah, yang bisa merubah itu siapa? Entrepreneur. Betul nggak? Apa artinya entrepreneur? Searching. Entrepreneur, leadership. Iya, bisa leadership, karena entrepreneur itu, leadership itu bagian dalam entrepreneur. Apalagi entrepreneur maknanya? Ya, wirausaha, Memiliki ide yang unik. memiliki ide unik. Apalagi? Memanfaatkan peluang. Apalagi? Inovator. Apalagi? Usaha, wira itu bahasa Sanskerta, wira usaha, wira swasta. Wira itu tadi inovator, unggul. Apa? Teladan, wira itu. Terus ya inovator tadi ya, penemu gitu, pahlawan. Ya, wira itu pemberani. Apa ya? Jadi artinya dia bisa membuat solusi gitu. Itu wira itu. Swasta itu dengan dirinya sendiri. Jadi wirausaha atau entrepreneur itu adalah orang itu tadi, orang yang punya keunggulan, orang yang bisa membuat inovasi, mencari solusi, membuat jadi pionir untuk menjadikan solusi buat masyarakat. Itulah entrepreneur. Ya kan? Begitu definisinya? Maka dengan kajian zakat tadi, untuk mewujudkan zakat bisa terwujud dalam masyarakat, sosoknya adalah
entrepreneur. Betul nggak? Betul. Sepakat? Setuju? Setuju. Karena tanpa entrepreneur sulit nyampe ke nisab zakat, ya kan? Nggak ada inovasi, nggak ada daya juang, nggak ada kerjasama tim, nggak ada leadership tadi, ya susah nyampe nisab. Saya mah cukup lah jadi pengemis di jalan, eta mah mustahil katanya. Saya mah cukup lah jadi penjaga kenceleng di toilet gitu ya. Minimal saya udah dapet lah buat makan mah. Itu entrepreneur bukan? Bukan. Bisa nyampe nisab nggak? Enggak, itu mah tergantung lu datang ke toilet mah. Gitu. Nah, tapi entrepreneur dengan peluang yang ada, dia olah lagi. Nah, sekarang dapatnya, oh sekarang ternyata yang masuk ke toilet 10 orang nih. Kumaha caranya bisa 15 orang? Nah, kan gitu ya entrepreneur mah. Langsung suruh pada minuman semua orang yang ada di situ teh gitu ya. Suruh minum jadi bolak-balik gitu ya. Atau dikasih minuman teh gitu ya yang beser terus gitu. Itu entrepreneur, ya kan? Jadi dia tuh akan terus meningkat. Nah, itulah dan ada sainsnya ternyata kan. Apa? Kewirausahaan. Nah, inilah nanti ternyata, jadi belajar zakat, kita itu ternyata harus sampai belajar entrepreneurship, leadership. Barulah zakat itu optimal. Karena tadi zakat ternyata kewajiban bagi kita semua. Tidak ada di sana batasan bagi siapa yang mampu melaksanakannya. Tapi zakat, bahkan setelah sholat harus zakat. Zakat, sholat, zakat, sholat, zakat. Kan gitu ya. Nah, dan zakat ternyata ada nisabnya. Nah, tapi sisi lain ternyata Nabi Muhammad sudah ngasih tahu kalau kita bersedekah maka Allah akan terus nambah. Ternyata sedekah itu adalah berkarya. Bagaimana berkarya yang unik, berkarya yang baik, ilmunya adalah entrepreneurship. Bagaimana berarti nanti kita akan menggali entrepreneurship. Kita gali entrepreneurship sehingga kita bisa menjadi inovator, punya karya yang unggul, bisa bersaing, punya daya saing, sehingga nilai barang kita itu manfaatnya terus menambah, meningkat bagi masyarakat. Nah, itulah yang meningkatkan rezekinya itu. Maka nanti sampailah pada nisab itu. Gitu ya. Nah, itulah saya kira pertemuan kita hari ini. Ternyata zakatnya adalah sebuah stabilisator ya dalam kehidupan. Supaya kehidupan kita tetap tentram, tetap nyaman, tetap seimbang. Adalah zakat ternyata. Dan zakat ternyata mendorong orang untuk berkarya, kan gitu ya, supaya produktif. Nah, maka yang produktif itu adalah entrepreneur, begitu. Lupa ya saya terakhir ini, coba. Nah, ternyata kita cek untuk menguatkan lagi. Hilang ya ini mah kalau ke ini ya. Oh ini. Nah, coba perhatikan. Kata Nabi apa? Pedagang yang senantiasa jujur, lagi amanah, akan bersama para nabi, orang-orang yang selalu jujur, dan orang-orang yang mati syahid. Ternyata selain tadi entrepreneur penting untuk mencapai optimalisasi pelaksanaan zakat, ternyata di sini Nabi menjelaskan posisi status entrepreneur. Ternyata statusnya sama dengan orang yang mati syahid. Ya. Tapi asal jujur dan amanah. Jadi seorang entrepreneur yang jujur dan amanah, ternyata nanti kalau meninggal ya, kan nunggu ya, antrian, ada lounge ya. Berarti ternyata ruang tunggu kita itu sama dengan kita. Jadi kalau kita jadi entrepreneur, maka kita itu nunggunya nanti sama Nabi itu, sama orang-orang yang mati syahid. Tahu nggak kalau orang mati syahid gimana posisinya? Nggak ada hisab kan?
Maka kata Allah katanya jangan bilang orang yang mati syahid teh mati, padahal dia hidup. Itu berarti sangat istimewa. Nah, berarti entrepreneur yang jujur dan amanah posisinya sama seperti mereka. Itu. Kenapa? Karena ternyata tadi entrepreneur lah yang bisa mewujudkan zakat itu tercipta, terwujud dalam sistem kehidupan. Itu ya. Siap jadi entrepreneur? Siap ya entrepreneur? Siap. Mudah-mudahan pertemuan hari ini kita sudah merumuskan langkah ke depan tambahan berarti, yaitu bagaimana kita ke depan akan menjadi seorang entrepreneur. Itu ya. Baik. Karena udah maghrib ya ini. Nggak kerasa di sini nggak kedengeran adzan ya. Nah, nanti kalau ada yang mau didiskusikan lebih dalam, boleh langsung, boleh di grup juga, boleh di media, di aplikasi ya. Pokoknya mah silahkan tanyakan. Yang pasti ini bukan pertemuan untuk UAS ya. Artinya nanti ini akan kita bentuk dalam suatu pelatihan yang dilakukan gitu. Karena pembiasaan itu kan harus diulang-ulang. Ya, baru kita akan bisa. Entrepreneur juga tadi prosesnya panjang. Tidak mudah. Nah, itu nanti akan kita sama-sama lakukan. Ini berapa orang yang hadir? 23. Baik. Mudah-mudahan nanti yang nggak ikut bisa dapat yang sama ya frekuensinya, sehingga kita nanti tinggal running pada start yang sama gitu. Nah, itu yang mudah-mudahan nanti bisa kita mulai. Jadi pesan saya, kita di sini sedang kajian bukan seperti di kampus ya, yang kalian cukup paham, mengerti. Tapi di sini kalian harus sudah bisa membayangkan bagaimana melaksanakannya. Nah, karena itulah nanti akan kita lakukan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.